Hai guys, kembali lagi dengan saya Ayu Citra. Kali ini saya sedang mewawancarai aktivis otomotif dari Jawa Timur, yaitu Mas Lana, frontman AE Indonesia. Selamat siang Mas Lana. Siang. Apa sih yang menjadi motivasi Mas Lana sehingga menjadi promotor balap di Jawa Timur ini? Terima kasih Bu Citra. Jadi awalnya sebetulnya kalau disebut promotor bukan sih, karena di dalam sebuah penyelenggaraan event ini melibatkan banyak orang, banyak anggota. Jadi kalau saya disebut promotor sebetulnya peretas. Saya ini adalah pelaku otomotif atau aktivis otomotif yang ada di Jatim. Nah, motivasinya dulu itu sebetulnya berawal dari hobi. Saya senang otomotif dan juga saya senang kepada sebuah organisasi acara seperti event organizer. Jadi awalnya event organizer, saya senang otomotif, akhirnya mencoba untuk menyelenggarakan event otomotif. Dari situ saya mempunyai teman atau jaringan yang sesama pecinta otomotif juga, sehingga belakangan ini saya merasakan nyaman di dunia ini, dunia otomotif di Jawa. Selanjutnya, sejak kapan AE Indonesia itu berdiri? AE Indonesia persis didirikan tahun 2013. Jadi awalnya dulu saya memulai mendirikan event organizer dulu pada tahun 2011. Di situ saya menyelenggarakan event musik, grand opening, wedding, terus otomotif juga macam-macam. Cuman setelah berjalannya waktu, saya mulai nyaman di dunia otomotif. Akhirnya di tahun 2013 ini saya mulai fokus untuk menyelenggarakan event balap atau event otomotif di Jawa Timur. Jadi saya cuma menyelenggarakan event otomotif itu sejak 2013 sampai sekarang. Sudah berapa event yang sudah diselenggarakan oleh AE? Banyak sekali. Jadi tidak terhitung sudah. Saking banyaknya. Ya, cuman dari dulu kita bekerja itu sebetulnya tidak hanya di AE Indonesia. Jadi saya pernah bekerja sama dengan dunia Automotive Club, World Automotive Club, terus ada partner Automotive Club dan lain sebagainya. Jadi event-event yang terselenggara itu cukup banyak karena tidak hanya AE Indonesia sendiri. Kalau AE Indonesia sendiri mulai fokus membuat seri ini baru di tahun 2020 ini. Kalau dulu sih masih open aja. Lalu apa saja yang disiapkan oleh penyelenggara pada saat akan mengadakan event? Ya, kalau untuk menyelenggarakan event balap atau event otomotif itu tentunya kita harus memiliki klub yang terdaftar di IMI. Jadi yang pertama kita mengajukan rekomendasi kegiatan di IMI atau Ikatan Motor Indonesia, khususnya di Jatim, ini Jatim. Nah, setelah itu kita mempersiapkan perizinan. Kalau rekomendasi dari IMI sudah turun, kita mempersiapkan perizinan di suatu lokasi yang akan kita selenggarakan, misalnya di Ponorogo. Jadi kita mempersiapkan perizinan di Ponorogo mulai dari Polsek, Polres, lingkungan, kelurahan, kecamatan, perizinan untuk reklame dan juga perpajakan dan juga izin tempat. Kalau sudah itu kita mempersiapkan material event seperti pagar, ban, dan properti-properti yang lain yang kita perlukan di otomotif. Setelah itu, kalau memang sudah
sudah fix semuanya, baru kita adakan publikasi, kita undang tim balap untuk hadir ke event kita. Terus tentunya juga masyarakat pecinta otomotif. Tuh. Lalu apakah pernah mengalami kendala dalam membuat event? Sering. Jadi banyak faktor. Jadi seperti perizinan itu ada banyak pertimbangan. Jadi kenapa di suatu tempat itu tidak bisa diselenggarakan event otomotif? Itu misalnya di tempat tersebut ada kegiatan masyarakat yang lain yang tentunya perizinannya sudah lebih dulu diurus daripada event kita. Atau mungkin misalnya ada kunjungan menteri atau presiden di tempat tersebut yang akan kita selenggarakan, itu juga tidak bisa. Atau seperti yang kita alami sekarang, ada musim coronavirus ya. Jadi memang himbauan dari IMI pusat maupun pemerintah, mulai dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, ini memang kita dibatasi untuk aktivitas yang sifatnya mengumpulkan masyarakat. Tentunya dengan kondisi yang demikian ini, event-event otomotif juga tidak bisa digelar. Jadi banyak faktor, kendala itu pasti ada. Dalam setiap hal kan pasti kita mengalami keuntungan atau kerugian. Lalu yang saya tanyakan, apakah dalam melaksanakan event Mas Lana pernah mengalami kerugian? Sering ya, bisa dikatakan sering. Karena gini, event otomotif atau dunia balap ini memang selalu ada pencintanya, ada pelaku otomotifnya. Tapi seiring berjalannya waktu ini, kondisi balap ini juga pasang surut. Kadang kita untung, kadang rugi, itu biasa. Tapi kita tidak bisa melihat sebuah event ini kita katakan rugi atau tidak, itu tolak ukur kesuksesan kita, tidak bisa. Jadi kita melihat keuntungan atau kerugian itu dalam kurva 1 tahun. Jadi misalkan kita dalam 1 tahun ini kita mengadakan 10 event. Jadi berapa kali kita untung, berapa kali kita rugi. Misalkan kita untung 6 kali, terus kita rugi 4 kali, ya abal cuan lah. Jadi keuntungan kita bisa menutup kerugian kita. Tapi ya pernah di tahun-tahun tertentu mungkin kondisi masyarakat, ekonominya masyarakat ini bagus. Ini memang dalam 1 tahun ini kita banyak untungnya. Pernah juga banyak ruginya. Jadi itulah naik turun kalau otomotif itu. Lalu prospek event balap kedepannya bagaimana? Saya rasa kalau untuk prospek event otomotif ya ke depan masih sangat bagus ya. Terbukti di tahun 2020 ini beberapa event yang sudah terselenggara di Jatim ini trennya positif. Jadi kita yakin sebetulnya ke depan ini prospeknya masih bagus. Dan saya rasa kalau otomotif ini tidak ada matinya. Jadi kalaupun sudah ada yang tim-tim sudah tidak balap lagi, pasti ada tim-tim baru yang memulai lagi. Itu setiap tahun semacam itu. Jadi masih sangat bagus lah kalau otomotif itu ke depan. Cukup sekian perbincangan kita kali ini Mas Lana. Dan untuk